kita akan rangkum dan kita akan obrolkan dengan tema mahasiswa produktif di bulan Ramadan. Kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Lip Lovers? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja dan dilancarkan puasanya ya. Dan senang sekali saya Nur Rahmafid Madem, Duta Putra Perpustakaan Unisula tahun 2022, kembali menyapa Lip Lovers dalam acara L Podcast. Nah, di L Podcast kali ini kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial, ada mas-mas ganteng dan juga mbak-mbak cantik yang kita akan ulik-ulik nih pada pagi hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal bulan puasa atau bulan Ramadan itu memang kita ujiannya banyak, mulai dari udara Semarang yang panas, terus mulai dari mungkin tidur kita kurang teratur dan juga rasa males gitu di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kita akan membahas bagaimana sih caranya mahasiswa Unisula itu tetap produktif di bulan Ramadan meskipun kegiatannya banyak kayak gitu. Nah, kita akan rangkum dan kita akan obrolkan dengan tema mahasiswa produktif di bulan Ramadan. Kenapa tidak? Nah, kita udah kedatangan dua tamu yang sangat spesial, maka akan saya kenalkan dulu Lip Lovers. Yang pertama ada Kak Damar Jati Dimara, selaku Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Halo Kak Damar. Halo Lip Lovers dan halo Kak Nurul. Halo kembali. Dan juga ada yang tidak kalah spesialnya, ada Kak Era Susilawati, selaku Ketua UKM Paduan Suara Firdaus Hoir. Halo Kak Era. Halo. Selamat datang Kak Dede dan Kak Era di L Podcast dan di Perpustakaan Unisula. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Lip Lovers nih, kita tanya dulu pendapatnya. Gimana kira-kira ketika masuk di perpustakaan, apakah langsung nyaman, jatuh cinta, bagaimana fasilitasnya dan juga kenyamanannya, mungkin bisa dijelaskan ke Lip Lovers? Oke, mungkin kalau ketika pertama kali masuk yang saya tangkap kesannya adalah modern ya Kak. Karena ketika baru lantai awal itu sudah pakai scan dan tidak ada konservatif lagi begitu loh. Jadi teknologi sudah dapat dan kenyamanan sudah dapat, dan karena saya belum membaca lebih lanjut tentang apa saja ada buku di sini, kemungkinan sangat komplit seperti itu sih Kak. Begitu. Nah, kalau dari Kak Era sendiri? Kalau dari aku itu kesannya tuh mewah, elegan, terus masuk langsung adem gitu. Iya. Memang di sini tuh full AC dan juga cahayanya mendukung buat membaca, fasilitasnya banyak. Makanya kalau misalnya Lip Lovers masih segan untuk datang ke perpustakaan, isinya orang-orang kutu buku semua, wah ini pasti salah karena belum dibuat nyaman sama perpus karena belum pernah datang ini. Makanya langsung aja datang gitu ya. Dan oke, kita langsung aja untuk mengulik berbagai hal yang dilakukan, bagaimana sih produktifnya Kak Dede dan juga Kak Era di bulan Ramadan ini selaku salah satu pejabat tinggi ya sih gitu ya, salah satu orang sibuk lah di kampus gitulah. Dan sebelum itu saya juga pengen memperkenalkan Kak Dede, sebelumnya itu memiliki prestasi terbaru, juara 2 debat interfakulti KDMI tahun 2022 Unisula. Dan itu bersama dengan Kak Nurul, satu tim ya. Iya, satu tim sama kita debat nih. Iya. Dan juga Kak Era ini, wah ini job desk-nya banyak sekali, pekerjaannya banyak sekali di luar maupun di kampus, jadi tamu undangan terus. Dan juga terdekat ini ada perlombaan ya Kak ya? Iya, alhamdulillah tingkat nasional. Nah, semoga sukses selalu, amin, lancar dan bisa membanggakan Unisula ya Kak Era ya. Nah, juga sebenarnya pengen tanya dulu sebelum kita tanya-tanya masalah produktivitas ketika bulan puasa nih. Sebenarnya motivasinya untuk jadi wapres dan juga untuk jadi ketua UKM itu apa? Mengingatkan sekarang kan masih online, mungkin juga SDM dari anggota itu kurang tahu mengenai organisasi, banyak trouble-nya gitu. Kalau dari Kak Dede gimana? Oke, mungkin saya kembalikan lagi karena tadi konteksnya masih online ya. Karena kalau ketika kita masih online dan kita tidak produktif atas keinginan kita sendiri, ya kita sama saja di rumah. Dan beda ceritanya ketika kita ingin terjun di organisasi, ketika kita memutuskan untuk terlibat dalam suatu kegiatan yang mungkin itu akan offline, dan saya memilih BEM untuk menjadi wadah saya untuk lebih bisa berkreativitas, memahami orang lain, dan mungkin konteks yang tadi ketika tidak mengetahui orang lain, dan di BEM itu saya bisa belajar mengetahui orang lain di mana konteksnya belum kenal sama sekali seperti itu Kak. Jadi kemungkinan saya menjadi wapres BEM itu juga sebagai bonus bagi saya dan tanggung jawab bagi saya untuk bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan yang sudah
ada sebelumnya yang mungkin kurang baik atau mungkin pribadi saya yang belum bisa diterima dengan masyarakat atau teman-teman yang lainnya, dan belajar memahami teman-teman yang belum saya kenal sebelumnya. Seperti itu sih, Kak. Jadi menurut Kak Didi itu online tidak menjadi masalah ya? Betul, karena justru online itu, karena online kalau kita nggak menginisiasi atas apa yang kita inginkan itu ya kita tetap selamanya sampai online gitu ya. Iya, nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Kalau Kak Era sendiri gimana motivasinya menjadi ketua UKM? Iya, biar lebih produktif aja sih. Terus ingin membawa nama baik Unisula, agar Unisula selalu diharumkan namanya oleh Firdaus Choir baik di kancah nasional maupun internasional kayak gitu. Iya, terus biar teman-teman itu bisa latihan berorganisasi, karena mereka tuh nyangkanya Firdaus Choir cuma nyanyi-nyanyi toh. Tapi di sini kita juga banyak kepanitiaan gitu loh. Ya, jadi pengen mengajarkan, karena sebelumnya aku juga anggota BEM FBIK, jadi pengen mengajarkan ke teman-teman juga gimana cara berorganisasi. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri ya, Iya. mengajarkan organisasi bagi orang yang mungkin biasanya nyanyi, memang arahnya ke prestasi gitu ya. Nah, masalah tantangan ini menarik karena kita sudah memasuki bulan puasa, pastinya juga banyak trouble mungkin karena jam makannya tidak teratur, akhirnya kurang fokus dan segala macam. Akhirnya ketika mengerjakan organisasi, akhirnya banyak masalah gitu kayak kurang fokus. Nah, kalau Kak Didi, kira-kira ada nggak sih Kak pengalaman, mungkin belum pas bulan puasa aja deh, kayak biar bisa lebih universal, tantangan-tantangan yang mungkin pernah dirasakan sampai jengkel gitu? Ya, sebelumnya tadi Kak Nurul bilang jam makan tidak teratur, tapi karena ini puasa memang seperti itu ya, Kak. Jadi untuk kita kan bukan berarti tidak teratur, tapi kan memang aturannya seperti itu gitu karena bulan Ramadan. Oke. Jadi untuk struggle sebelum Ramadan ya biasalah organisasi, kepentingan banyak teman-teman, kesibukan yang tidak bisa disamaratakan, perizinan orang tua, keadaan ekonomi yang memaksa untuk teman-teman belum bisa ke Semarang bagi yang luar kota. Tapi kalau untuk konteks Ramadan ini kan kebetulan dari BMKM atau BEM Univ itu kan juga sudah produktif seperti ya Kak. Jadi mereka juga banyak kegiatan yang membutuhkan kolaborasi dari teman-teman BEM fakultas seperti itu, dan dari teman-teman BEM fakultas sendiri juga banyak kegiatan yang mengharuskan anggota dari BEM itu sendiri ataupun Ormawa untuk bisa ikut ambil alih dalam proker tersebut. Nah, permasalahannya itu karena baru-baru ini ada insiden klitik-klitik, kemudian ya permasalahan itu, terus perizinan-perizinan dari teman-teman yang susah ke Semarang seperti itu Kak. Jadi intinya itu yang susah itu adalah sumber daya manusianya yang belum bisa secara maksimal untuk membantu proker tersebut berjalan secara baik seperti itu Kak. Dan ya jadinya ya kebawa emosi lah. Kenapa kok teman-teman tidak ada konsistensinya seperti itu? Tapi ya kembali lagi lah, sabar bulan puasa. Selain itu mungkin ada nggak sih yang sampai kayak kesel banget sama anggota gitu, karena bukan karena ini nggak bisa ke Semarang ya, tapi udah di Semarang udah offline tapi malah nggak kontribut apa-apa, malah lebih sibuk main dan segala macam. Mungkin ada nggak sih? Saya tidak ingin menjustifikasi salah satu orang ya kan, tapi ada, maksudnya mereka sudah ke Semarang, tapi mereka tuh izin dengan orang tua mungkin mengatasnamakan organisasi BEM, tapi ketika mereka di Semarang mereka tidak kontribusi, tapi saya tidak perlu jelaskan secara konkret tidak berkontribusi bagaimana. Ya jangan dong. Intinya ya dia datang ke Semarang tapi enggak kontribusi secara langsung, malah asik sendiri dengan teman-teman angkatannya segalanya ya. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk sepenuhnya ada di BEM lah, tapi ya mohon sadar dirinya seperti itu. Jadi ya itu sih yang membuat kadang agak jengkel maksimal seperti itu. Iya, maksimal nih. Nah, kalau Kak Era sendiri ada nggak sih? Sebenarnya masalahnya tuh sama sih kayak BEM, kekurangan anggota kayak gitu, maksudnya anggota yang berkontribusi secara langsung, kan memang kuliahnya masih online, ya kan susah banget ya. Sedangkan kegiatan Firdaus Choir itu banyak kan itu offline, latihan setiap sore kayak gitu seminggu 3 kali, tapi banyak yang menyepelekan gitu kan, kesel sih. Tapi pernah latihan online nggak sih? Latihan online pernah dulu. Firdaus Choir ya? Choir. Saya salah menyebutnya. Emang susah ya, ada yang soir, ada Choir ya? Choir. Choir ya. Pernah latihan online nggak sih? Online pernah, tapi ya nggak produktif lah, suaranya Ya, noise berarti Kak. Ada yang kira-kira lip sync nggak sih? Lip sync. Bisa kan ya? Boleh. Lip sync suaranya rusak. Ya, wah, iya sih. Tapi selama offline ini ada kendala nggak sih? Kalau misalnya latihan vokal nih sampai malam gitu, terus orangnya tuh selalu false gitu, apakah pernah terjadi? Iya banyak sih, banyak yang suka lupa nada, padahal kan udah kayak diajarin beberapa kali gitu loh, tapi lupa-lupa terus. Kan pelatihnya juga kadang kesal kayak gitu. Ya, Emang susah ya? Iya, susah. Jadi nyanyi itu Nggak sekedar nyanyi, harus
memang on pitch gitu loh. Pitch. Oke. Keren bahasanya ya. Iya. On pitch. Cincingnya harus oke gitu Yes. ya. Tapi banyak nggak sih peminatnya Firdaus Choir ini? Kalau peminatnya banyak, malah anggotanya di grup itu ada 60 kayak gitu. Tapi yang berangkat ya cuma orang-orang itu toh kayak Gitu gitu. ya. Heeh. Oke nih, katanya tadi kan menyanyi tidak menyanyi harus on pitch. Nah, kayaknya kurang afdol nih. Kalau misalnya udah datang ke sini, udah menjadi tamu di sini, tapi nggak unjuk kebolehan. Dari Kak Era dulu kira-kira ya, bebas nih Kak. Lagunya apa, musiknya Apa ya? apa? Request Kak, request konteks Ramadan kalau boleh ya. Oke, salawatan kali ya. Jangan dong. Iya terserah deh, terserah. Maksudnya Katanya iya terserah. Oke, silakan. kayak lagunya Anissa Tambion kali boleh. Yang gitu. Enggak. Yang dia Habibul Kolbi. Silakan, kita sambut. Sebentar aja ya tapi ya. Oke, kita Soalnya sambut. nanti kalian kesanduan sama suara. Aduh, ini ketua Firdaus Choir ya guys. Langsung aja kita sambut tamu spesial kita atau guest star spesial kita pada pagi hari ini, Kak Era. Yeay. Oke, ini pura-puranya mic ya. Oke. Ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sudah seperti itu. Aduh, keren. Saya merasakannya sedang di Tenang, iya, tenang. terus padang rumput gitu. Luar biasa. Wow, luar biasa ya. Keren. Kira-kira ada project cover sendiri nggak sih Kak? Kalau misalnya ada yang kecanduan tadi, kan bahaya ya. Iya. Kalau cover sendiri sih ada cover niatnya per bulan nih. Kalau ada apa hari-hari 17 Agustus atau apa niatnya mau cover lagu nasional gitu sih. Kalau Kak Dede ini juga jangan salah nih lip lovers nih, soalnya juga jadi duta favorit Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi yang skillnya juga nggak main-main. Bisa langsung ditampilkan aja Kak Dede. Apa nih tampilin apa nih? Yes, Nembang atau nah, bagaimana nih? Oke. Jawa. Oke, nembang Jawa ya. Jadi buat teman-teman yang bisa lebih baik lagi nanti bisa di komen atau bagaimana karena ini cuma sebisanya saya teman-teman. Oke. Silakan Kak Dede. Ing bebrayan karukunan iku perlu guyub rukun nambut karti Prabu Brajoti niru tepo slira mring sesami rukun agawe santoso gitu. Wow, keren. Kira-kira itu berapa lama belajarnya Kak Dede? Itu saya belajar ketika masih madrasah, masih SD. Tapi masih ingat sampai sekarang? Alhamdulillah masih Oh, ingat. kira-kira ada pesan-pesannya nggak sih di tembang itu? Intinya kita harus jaga kerukunan sebagai sesama umat manusia dan karena tadi saya membawakan tembang itu untuk di konteks Ramadan ini dan untuk teman-teman yang sekarang mungkin Indonesia lagi tidak kondusif, segeralah rukun seperti itu. Amin. Keren sekali, mungkin ini juga bisa menjadi suatu pecutan motivasi untuk lip lovers sekali lagi supaya bisa menambahkan skill dan lain-lain gitu ya Kak Era ya. Dan sukses terus nanti buat Amin. nembangnya mungkin bisa bikin yang di Instagram Reels gitu. Biar anak muda itu supaya budayanya itu tetap terjaga gitu. Ini bisa join di Firdaus Choir. Langsung nih hard selling nih. Dan juga belum afdol juga kalau misalnya udah datang menjadi tamu tapi kita nggak membicarakan masalah buku nih. Kan kita udah datang nih Kak Lira. Tadi sudah kita agak sedikit tur ya di lantai pertama, lantai 2, banyak buku-buku yang katanya Kak Dede katanya juga mungkin lengkap gitu ya. Nah, kalau Kak Dede sendiri apakah orang yang suka membaca buku? Kalau dari saya pribadi jujur bukan orang yang suka dengan baca buku, tapi ketika memang saya membutuhkan informasi dari buku dan itu tidak ada di internet, saya pasti akan baca buku. Dan lebih valid gitu ya. Lebih valid informasinya. Kalau Kak Ira?
Kalau aku lebih ya tidak netral ya, gimana maksudnya. Kadang suka, kadang juga ya. Ya enggak ya gitulah gitu ya. Ya maksudnya kalau ada waktu luang ya aku baca buku. Jadi nggak ikut buku gitu ya. Kalau Kak Eres sukanya buku-buku yang kayak gimana nih? Kalau aku lebih suka buku-buku motivasi. Self improvement kayak gitu. Benar. Filosofi teras. Iya, aku baca. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Iya, tapi Keren. belum selesai. Tapi saya nggak paham. Saya nggak paham ini. Kalau Kak Dede? Kalau saya ada Kak satu buku yang menjadikan mindset pemikiran dan menjadikan fondasi dalam berpikir saya sampai sekarang. Apa itu? Itu jangan katakan iya kalau Anda ingin mengatakan tidak. Jangan katakan iya kalau Anda. Karya siapa saya lupa. Mungkin bisa di searching aja teman-teman kalau penasaran seperti itu. Keren. Itu kira-kira isi bukunya apa? Untuk isi bukunya itu panduan diri ataupun pedoman diri agar kita tidak mudah terpengaruh dan istilahnya berani bilang enggak gitu kan, karena kita esensinya kan orang Jawa nih kan kadang suka ewo atau aduh kalau saya menolak itu gimana, tapi pada dasarnya tuh ketika kita punya pilihan untuk iya atau tidak itu ya udah tergantung pilihan kita sendiri gitu, dan jangan karena kita mengiyakan orang lain terus kita kayak menyengsarakan diri kita sendiri seperti itu. Karena itu sangat penting dalam konteks berorganisasi seperti itu. Benar. Jadi tidak menjadi people pleaser gitu ya. Iya, betul. Berarti seberdamage apa sih, kayak berdampak apa sih buku di kehidupannya Kak Era sama Kak Didi? Mungkin dari Kak Era dulu. Kalau dari aku tuh buku kayak buat memotivasi gitu loh. Karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran tentang kayak self Improvement. Tentang karena sekarang tuh kayaknya lebih banyak insecure-nya gitu. iya, banyak orang-orang hebat gitu. Iya, jadi kalau baca buku, aku juga hebat kok ya. Waduh. Banyak pesan-pesan yang You are membawa kita enough jadi seperti ya. itu. Ya, you are enough. Bahwa kalian harus bersyukur little lovers. Kalau Kak Didi gimana? Kalau buku, ya jelas tadi yang sudah saya jelaskan ya Kak, ketika memang dalam konteks usia masih sekolah dasar, ketika membaca buku yang substansinya itu sangat dewasa sekali atau mungkin sangat perlu pemikiran lebih lanjut lagi atau rasionalitas yang dibutuhkan, ketika saya masih SD itu hanya tahu, oh jadi saya jadi orang tuh jangan cuma iya aja berani nolak juga, tapi ketika saya sudah seperti sekarang ini sudah dalam artian bisa memilih mana yang baik dan benar dalam versi saya sendiri, itu menjadi pemikiran yang wah keren sekali buku itu, maksudnya ini tuh buku yang keren ketika kita memang benar-benar paham esensinya seperti itu. Keren. Jadi memang nggak hanya membaca ya. Jadi kalau misalnya ke perpustakaan nggak tahu mau ngapain, baca-baca doang tuh kurang beresensi. Mungkin nanti juga sampai rumah lupa lagi. Memang ketika kita butuh baca buku, diresapi, dan itu malah lebih menjadi pelajaran kita untuk ke depan gitu ya Kak Era dan Kak Didi ya. Nah ngomong-ngomong juga kira-kira harapannya dari Kak Era dan Kak Didi untuk indeks membaca Indonesia yang rendah ini, atau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sampai saat ini tuh malas baca buku apa nih? Mungkin kalau untuk indeks secara keseluruhan itu kembali lagi ke oknum-oknum yang terlibat dalam artinya seperti duta kampus, duta perpus seperti Kak Norong ini untuk bagaimana caranya mengajak teman-teman. Tapi kalau untuk bagi teman-teman mahasiswa di mana konteksnya saya juga sebagai mahasiswa itu, teman-teman pahami dulu lah ketika di suatu organisasi kalian atau di suatu tempat instansi kalian ada perpustakaan, kunjungilah dulu gitu. Cari tahu dulu di sana ada apa, nyamannya bagaimana. Ketika kalian sudah tahu nyamannya seperti apa dan kalian di sana juga gak harus selalu membaca buku kok gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu ya cukup coba dulu aja seperti itu. Benar, jadi coba dulu aja gitu. Coba dulu aja. Urusan jatuh cinta belakangan. Ya, proses itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Kalau Kak Era? Kalau dari aku, kebanyakan orang harus baca buku itu karena katanya tuh membuang-buang waktu gitu loh. Iya, padahal menurut aku ya enggak sih. Ya kan kita baca buku itu sebenarnya harus dipaksa juga karena ketika kita skripsi kita harus baca buku. Oh iya benar. Ya kan? Iya, terus ya kayak gitu. Jadi memang jadi tidak ini ya menyepelekan buku gitu ya. Yang penting gitu ya Kak Era buku Iya, ya. penting. Awali dulu dari hal yang kita sukai gitu lah. Contohnya apa nih? Ya buku yang genre yang kita sukai dulu apa gitu misal. Jadi kayak misalnya tadi Kak Era self improvement tadi gitu ya. Kalau yang romance kayak gitu. Kak Dede suka yang romance ya kalau? Saya kalau romance lebih suka visualisasi. Visualisasi. Maksudnya ceritanya kan dapat begitu loh. Ketika kita baca buku mood kita jelek,
aduh ini adegan romes kok nggak kena banget ya kan tiap orang punya preferensi masing-masing. Oke, Itu maksudnya logis, teman-teman. Oke. Gitu. Gitu ya. Jadi romes belum termasuk ya. Belum termasuk dalam membaca buku. Kalau saya tuh sukanya fiksi sejarah. Kenapa tuh Kak kalau Fiksi boleh tahu? sejarah itu selain kita bisa berandai-andai, bukan berandai-andai ya, berimajinasi mengenai masa lalu, kadang itu value-nya itu lebih dapat gitu loh. Soalnya orang dulu itu melakukan segala sesuatu itu dengan penuh perhitungan, terus dengan pemikiran yang matang gitu. Dan kadang itu kan dulu itu kan masih kayak kerajaan-kerajaan ya. Jadi intrik ke kerajaan satu dengan kerajaan yang lain tuh sangat kental gitu loh. Dan Anak IPS sekali ya. Bener anak IPS. IPA, Oh, IPA. IPA tapi kuliahnya ilmu komunikasi. Why not? Sama. Ya, sama. Sama. Tapi kalau itu kehidupan ya, Iya. kehidupan. Jadi kita sepakat bahwa buku itu penting Sangat penting. dan tidak membuang waktu dan nggak apa-apa untuk tidak suka buku terlebih dahulu. Yang penting cobain sesuai dengan kita sukanya apa. Iya. Urusan cinta belakangan gitu ya. Dan kalau boleh tanya Kak, dengan Kak Nurom nih sebagai duta perpus, mungkin boleh minta tanggapan karena saya sebagai mahasiswa biasa sendiri pun dan melihat keadaan yang ada, kadang tuh ada nih tipikal orang yang ke perpustakaan itu hanya numpang story atau mungkin numpang adem atau wifian, yaitu haknya mereka. Tapi terkadang ada juga yang datang ke grocery store untuk bukan membeli buku tapi cuma foto-foto. Itu bagaimana Kak pendapat dari Kak Nurom gitu? Jadi Sebagai memang duta perpus ya. Duta perpus. asal duta ya, brand ambassador. Memang itu status quo di era sekarang ya, banyak anak muda yang mencari eksistensi. Salah satunya eksistensi yang paling gampang apa selain harta. Kayak harta kan bisa pinjam dan segala macam gitu kan ya, yaitu prestasi. Nah kadang prestasi itu untuk meng-achieve-nya itu susah. Makanya apa sih stereotip orang yang keren, yang ini intelektual yang baca buku? Jadi mereka ke perpustakaan, foto-foto, walaupun sebenarnya nggak baca. Terus buku apa dibuka terus difoto gitu. Seolah baca buku itu banyak sekali. Karena itu ranah eksistensi. Ya sebenarnya itu fine-fine aja ya. Soalnya kan hak mereka juga. Tapi memang sekali lagi kalau misalnya kita melakukan itu tentu harus ada batasnya sih sampai kapan gitu. Apalagi kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jadi kalau misalnya kita capture ini terus ada orang yang tanya misalkan, kita mau nggak mau harus bisa menjelaskan kan. Dan itu juga mau sampai kapan kayak gitu. Soalnya kita harus memiliki kapasitas yang baik selaku anak muda. Kita juga tidak mudah untuk terprovokasi dan juga buku itu menjadi seperti akar untuk kita berargumen dan juga untuk bertindak. Jadi ketika misalnya ada apa nih, kita tidak ini. Biasanya anak muda kan, mahasiswa kan gairah mudanya itu sangat kuat gitu ya. Kalau ada apa-apa yang kesannya kayak anarkis dan segala macam itu pengen terjun gitu. Nah, buku bisa menjadi solusinya untuk itu. Jadi pikiran kita lebih terbuka gitu sih ini sama Kak Ira. Terima kasih sekali sudah hadir di podcast podcast kita. Semoga betah dan juga semoga bisa mencerahkan, asik. Bisa menjadi brand ambassador juga ya, walaupun tidak secara resmi, tapi tetap bisa menggerakkan literasi di kampus Unisula kita. Nah, mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk Podcast dan juga perpustakaan Unisula. Dari Kak Didi mungkin? Oke, dari saya pribadi mungkin untuk teman-teman Podcast karena sekarang sudah ada duta baru dan untuk teman-teman semua yang merasa mungkin tidak dirangkul atau bagaimana, coba seperti argumentasi saya tadi, cobalah dulu datang dulu dan coba nikmatin dulu aja gitu. Ketika teman-teman beranggapan wah perpustakaan itu tidak terbuka, perpustakaan itu atau mungkin dutanya kurang menggait mahasiswa atau bagaimana, ya itu tergantung dari teman-teman sendiri mau mencoba terbuka atau tidak seperti itu. Dan mungkin untuk UPT perpustakaan ya, itu mungkin tidak ada yang perlu saya komentari lagi sih Kak, karena tempatnya juga sudah bersih, sudah teknologi modern lah. Terus kemudian untuk buku-buku mungkin setelah ini saya akan mencoba melihat-lihat ya, karena memang preferensi saya bukan orang yang suka dengan buku, tapi ketika saya butuh buku saya akan baca buku. Dan yang terakhir mungkin dari Kak Nurom saya punya permintaan aja sih untuk teman-teman nanti bisa diajak lagi mungkin karena dari saya pribadi pun belum paham untuk bagaimana penggunaan aktivasi segala macam. Nah itu mungkin yang harus digencarkan oleh tim UPT perpustakaan atau mungkin dari duta perpustakaan juga. Itu saja sih gitu. Siap dilaksanakan. Kalau Kak Ira mungkin? Ini sama sih kayak Dede, lebih disosialisasikan tentang fungsinya kartu perpus itu apa sih, terus masuknya itu gimana, pakai apa gitu, aktivasinya gimana. Tapi untuk secara kayak fasilitas kenyamanan udah oke banget. Ya karena sayang gitu loh Kak, ketika fasilitasnya sebagus ini gitu ya, masuk adem, tempatnya cozy banget, tapi kok yang datang mahasiswanya sedikit dan
seolah-olah tuh mereka tidak tahu dan mereka akan menjustifikasi seolah-olah nggak diajak oleh dutanya kok perpusnya nggak terbuka. Nah mungkin itu tugas dari teman-teman perpustakaan dan duta perpus. Iya, pokoknya terima kasih atas advice-nya ya yang sangat membuka pikiran kita semua dan utamanya saya nanti siap langsung dikerjakan, langsung dilaksanakan. Dan juga terima kasih untuk L Podcast yang selama ini sudah menonton kami, semoga juga bisa bermanfaat. Dan tambahan juga Kak Era sama Kak Dede dan juga Lip Lovers bahwa sekarang UPT Perpustakaan memiliki 3 program yang sangat dekat dan bisa untuk diikuti. Yang pertama ada Call for Papers, jadi Indonesian Journal of Sustainability. Jadi UPT Perpustakaan itu memiliki website tersendiri untuk menampung jurnal-jurnal mahasiswa. Tapi tidak asal sembarang jurnal yang bisa ditampung, jadi tetap ada kualifikasinya tersendiri begitu. Dan untuk info lebih lanjutnya nanti juga bisa di follow up dan juga bisa di searching di Instagramnya Unisula Library, jadi @unisula_library. Nah selain itu juga ada yang namanya Delicious, yaitu Delivery and Pick Up Book Service for Us. Nah itu biasanya untuk karyawan, untuk dosen yang pengen membaca buku, itu nanti bisa untuk di delivery gitu. Jadi enggak sekali ya. Pokoknya wah perpustakaan itu visioner, pokoknya perpustakaan Unisula Library itu. Jadi bukan hanya kayak ojek online yang pick dan juga delivery. Unisula juga. Perpustakaan juga bisa gitu. Keren. Jadi kalau misalnya ada orang yang ke buku dulu nih, nah ini buku yang ke orang. Iya. Keren. Jadi nggak ada alasan lagi buat sekarang kita nggak ada suka dengan buku ya. Iya. Dan itu namanya Delicious ya. Delivery and pick up book service for us. Nah, selain Delicious juga ada yang namanya information literation. Information literation ini untuk mahasiswa-mahasiswa Unisula yang mungkin kesusahan untuk belajar Mendeley, terus untuk Turnitin dan segala macam itu bisa. Itu biasanya di minggu keempat. Dan di Kamis ini, tanggal 14 April, minggu ini, itu akan dilaksanakan di ruang Smart Lab lantai 3 perpustakaan pada pukul 10 sampai 11.30. Dan itu materinya strategi menghindari plagiarisme dengan teknik parafrase, kutipan, dan pengecekan Turnitin. Jadi sangat bermanfaat. Untuk infonya nanti bisa langsung di searching di Instagram @unisula_library gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Walaupun tidak ada konsumsinya, saya mohon maaf sekali. Karena bulan puasa. Karena bulan puasa. Jadi mungkin kalau tidak puasa bisa ada beberapa konsumsi. Ya, Kak mau tanya lagi Kak, kan kalau di setiap jurusan kan ada namanya salamnya mereka masing-masing. Nah, kalau perpustakaan ada nggak sih Kak? Ada. Salam khususnya perpustakaan. Ada dong. Ajarin dong. Ada. Pokoknya harus dihafalkan. Kalau setiap ke perpustakaan nanti ada lonceng bel mungkin ya. Lonceng bel kita nanti wajib salam itu. Barang-barang namanya salam literasi. Kayak gini. Salam literasi tadi ya. Ketika nanti kita bilang salam literasi, nanti langsung salam gitu ya, salam literasi, salam gitu ya. 1, 2, 3, salam literasi, salam. Dan berakhirlah kita di penghujung acara podcast L hari ini atau L Podcast hari ini. Sampai jumpa di episode L Podcast lainnya. Bagi mungkin mahasiswa-mahasiswa atau para lip lovers yang memiliki prestasi tinggi di bidang akademis, utamanya di bidang kepenulisan dan juga di bidang kepustakawanan, boleh banget untuk komen, untuk DM Instagram Unisula Library dan bisa untuk diundang ke sini karena ini memang terbuka untuk mahasiswa yang utamanya memiliki prestasi dan produktif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen YouTube ini. Dadah. Dadah.